Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa ma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hermeneutika George Gracia. Jadi George Gracia ini adalah salah satu tokoh hermeneutik dari barat yang banyak dikaji baik di barat maupun di timur atau oleh para ilmuwan muslim. Adapun biografi dari beliau, Gracia ini adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di Department of Philosophy, University at Buffalo di New York. Beliau ini lahir pada tahun 1942 di Kuba. Lalu beliau menempuh undergraduate program atau BA dalam bidang filsafat di Wheaton College. Lalu lulus pada tahun 1965. Lalu beliau juga menempuh graduate program atau MA dalam bidang yang sama di University of Chicago dan doctoral programs juga dalam bidang filsafat di University of Toronto. Lalu jika kita lihat dari bidang ketertarikan beliau ini, program-program yang diambil beliau ini sangat linier, yaitu filsafat, sehingga beliau ini tidak diragukan lagi bahwa memiliki keilmuan yang mendalam tentang berbagai hal dalam bidang filsafat seperti metafisika atau ontologi, historiografi, filosofis, filsafat bahasa atau hermeneutik, filsafat skolastik, dan filsafat Amerika Latin. Selain ahli filsafat, beliau ini juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah-masalah etnisitas, identitas, nasionalisme, dan lain sebagainya. Keahlian Gracia ini dalam bidang tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya karya-karya beliau dalam bidang tersebut, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan ontologi maupun artikel seminar. Baiklah, kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu pemikiran hermeneutik Gracia. Beliau ini yang pertama memiliki pemikiran sketsa pembahasan teori teks dan tekstualitas. Terkait dengan konsep teks dan tekstualitas, Gracia ini membahas baik dari segi logika, segi epistemologi, maupun dari segi sudut pandang ontologi atau metafisika. Teks ditinjau dari segi logika. Menurut Gracia mencakup intention, extension, dan taxonomy. Intention of a text yang dimaksud Gracia adalah sejumlah aspek atau elemen yang termuat dalam definisi teks, yakni entities that continue text atau entitas-entitas yang membangun teks. Yang kedua adalah tanda-tanda. Yang ketiga adalah makna khusus. Yang keempat maksud. Yang kelima selection and arrangement atau pilihan dan susunan kata. Dan yang keenam adalah konteks atau konteks dari teks tersebut. Adapun extension of text menurut Gracia adalah hal atau entitas yang berbeda dengan atau berada di luar definisi yang terkait dengan hal ini. Gracia menjelaskan perbedaan teks dengan sejumlah istilah yang lain seperti language, bahasa, artefak ataupun art object atau seni objek, dan work atau karya. Dan adapun taxonomy of text dalam teori Gracia adalah macam-macam teks atau klasifikasi teks ditinjau dari berbagai sudut atau semua hal yang telah disebutkan ini merupakan kerangka pembahasan teks ditinjau dari segi logik atau logika. Ditinjau dari segi logik yaitu logika, lalu ditinjau dari segi epistemologi. Kajian teks atau tekstualitas menyangkut pembahasan tentang berbagai aspek yang terkait dengan understanding atau pemahaman. Lalu juga intervention atau penafsiran, dan discernibility atau keterlihatan. Lalu yang kedua adalah teori tentang teks. Menurut Gracia, ini ada 6 elemen penting selain pengarang teks dan audiens yang terkadang dalam definisi teks tersebut. Keenam elemen teks yang dimaksud adalah entitas-entitas atau bagian-bagian bentuk teks. Yang kedua adalah tanda. Yang ketiga adalah makna spesifik. Yang keempat adalah maksud pengarang. Yang kelima adalah pilihan atau penataan kata, dan yang keenam adalah konteks. Lalu teori tentang
kepengarangan teks dan audiens. Lalu ditinjau dari segi identitasnya, pengarang terbagi ke dalam 4 macam, yaitu historical author atau pengarang histori, lalu pengarang histori yang bukan sesungguhnya, lalu orang yang terlibat dalam produk teks tertentu, pengarang bersama, dan yang terakhir adalah interpretative author atau pengarang interpretatif. Lalu yang selanjutnya adalah teori makna, meaning, dan pemahaman, understanding. Menurut Gracia, yang dimaksud dengan understanding adalah a kind of mental act whereby one grabs something which in the case of text in their meaning, atau semacam tindakan mental di mana seseorang menangkap sesuatu yang dalam kasus teks adalah makna teks tersebut. Jadi pemahaman adalah aktivitas mental, sedangkan makna adalah apa yang dipahami ketika seorang itu memahami teks. Lalu selanjutnya adalah teori-teori penafsiran atau interpretation. Menurut Gracia, terdapat 3 hal. Yang pertama, teks yang ditafsirkan. Yang kedua adalah penafsir, dan yang ketiga adalah keterangan tambahan. Interpretandum adalah teks historis, sedangkan interference atau membuat tambahan-tambahan ungkapan yang dibuat oleh penafsir, sehingga teks yang ditafsirkan ini lebih dapat dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, penafsiran terdiri dari keduanya, yaitu teks yang ditafsirkan lalu juga keterangan tambahan. Fungsi umum interpretasi tegas Gracia adalah menciptakan di benak audiens kontemporer pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan. Hal ini dibaginya ke dalam 3 macam fungsi spesifik, yaitu historis, fungsi makna, dan fungsi implikatif. Lalu yang ketiga adalah signifikan hermeneutik Gracia dalam studi dan penafsiran Al-Quran. Teori fungsi interpretasi yang ditawarkan oleh Gracia ini dapat kita gunakan dalam upaya mengembangkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dengan definisi historis, seorang penafsir dapat melakukan analisis linguistik dan analisis historis terhadap suatu ayat tertentu yang sedang ditafsirkan. Analisis linguistik dilakukan dengan memperhatikan penggunaan kata atau struktur tertentu dalam suatu ayat pada masa diturunnya. Adapun analisis historis dilakukan dengan memperhatikan sebab an-nuzul, mikro dan makro. Selain itu, metode intratekstualitas, yaitu relasi antar ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Bila diperhatikan, seseorang juga menggunakan metode intertekstualitas, yaitu menghubungkan antara ayat Al-Quran dengan teks-teks lain seperti syair atau lain-lainnya. Sehingga ini dilakukan untuk mendapatkan historical meaning atau makna historis yang dimaksud, atau peran utama suatu ayat setelah seorang mendapatkan makna historis dan maksud utama ayat. Ini selanjutnya dapat mengembangkan penafsiran dengan melakukan meaning vention atau pengembangan makna. Makna historical di sini dilakukan tetap memperhatikan basic means atau makna dasar suatu kata atau istilah yang dimaksud ayat terakhir, yang menjadi maksud utama dari suatu ayat. Lalu yang terakhir adalah seorang penafsir juga bisa memperdalam penafsirannya dengan menggunakan implicate function atau fungsi implikatif, yakni bentuk penafsiran atas ayat tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan bidang-bidang ilmu lain, seperti menafsirkan dengan bantuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, kedokteran, dan lain-lain, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh penafsir tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk hermeneutik dari George Gracia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.